I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapna, mahasiswi dari Universitas Peletehan. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang parasitologi. Parasitologi berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dan logos yang artinya ilmu. Jadi parasitologi itu ilmu yang mempelajari organisme-organisme yang hidup sementara atau tetap di dalam atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Selanjutnya pada pembagian parasit ada 3, yaitu yang pertama pitoparasit atau parasit tumbuhan yang terdiri dari jamur dan bakteri, dan yang kedua zooparasit atau parasit hewan yang terdiri dari protozoa, contohnya seperti Entomoeba histolica, Trichomonas vaginalis, dan Plasmodium. Dan yang kedua yaitu metazoa, contohnya seperti Heminthes dan Arthropoda. Dan yang terakhir yaitu Spirochaeta dan virus. Selanjutnya ada daur hidup parasit. Apa sih kepentingan kita untuk mempelajari daur hidup parasit pada manusia? Yaitu untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Menurut sifat hidupnya, parasit dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada menurut tempat hidupnya, yang terdiri dari ektoparasit atau parasit yang hidup di permukaan hopes. Contohnya seperti Pediculus capitalis. Dan endoparasit atau parasit yang hidup pada organ dalam hopes. Contohnya seperti Enterobius vermicularis. Dan yang kedua ada menurut keperluan akan hospes, yang terdiri dari parasit obligat atau parasit yang selalu membutuhkan hospes, dan dia ini akan mati jika tidak ada hospes. Contohnya seperti cacing perut. Dan yang kedua yaitu parasit fakultatif atau parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes. Contohnya seperti nyamuk. Yang ketiga ada menurut jenis hospes yang dihinggapi. Yang pertama ada parasit monoksen atau parasit yang tinggal pada satu jenis hospes. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides, dan parasit poliksen atau parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes. Contohnya seperti Toxoplasma gondii. Dan yang keempat ada menurut lamanya hidup pada hospes, yang terdiri dari parasit permanen atau parasit yang menetap pada hospes tertentu. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Dan yang terakhir ada parasit temporer atau parasit yang sewaktu-waktu menghinggapi hospesnya. Contohnya seperti sengkenit dan nyamuk. Selanjutnya ada hospes. Menurut macamnya hospes dapat dibagi. Yang pertama ada hospes definitif atau hospes tempat parasit hidup tumbuh menjadi dewasa dan berkembang baik secara seksual. Yang kedua ada hospes perantara atau hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia atau disebut dengan hospes. Dan yang ketiga ada hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Dan keempat ada hospes paratenik atau hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa, dan stadium ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Dan yang selanjutnya ada taksonomi parasit, yaitu cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Zoological Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem 2 nama, genus dan spesies. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Ini ada contoh taksonomi nematoda dari spesies, genus, famili, ordo, kelas, filum, dan kingdomnya. Dari taksonomi nematoda, dari kelasnya yaitu nematoda, subkelasnya Adenophorea dan Sekernenthea. Ordonya yaitu Enoplida, Rhabditida, Ascaridida, Occurrida,
Filarida, serta superfamilinya yaitu Trichinelloidea, Rhabditoidea, Ascaridoidea, Ocuroidea, Thalazoidea, dan Philoroidea, serta genus dan spesiesnya yaitu yang pertama ada Trichinella spiralis, Trichoeuris, Trichiura, dan Strongyloides tercolaris hookworm, serta Ascaris lumbricoides, Tococara canis, Tococara cathy, serta Ocuris vermicularis, Thalassia, dan Wuchereria bancrofti, Blugia malai, Brugia timori, Onchocerca, Polvulus, Dracunculus medinensis, Manzola ozardi. Yang selanjutnya yaitu helminthologi. Nematolmintes, ada kelas nematoda, usus dan jaringan, serta Platyhelminthes, ada paru-paru atau lung flukes, usus, intestinal flukes, darah, blood flukes, serta hati, liver flukes. Nematoda usus ada Ascaris lumbricoides, Ocuris vermicularis, Trichinella spiralis, dan nematoda jaringan ada Wuchereria bancrofti dan Blugia malai serta Blugia timori. Baik, selanjutnya yaitu cara infeksi. Yang pertama ada secara langsung, ada Ocuris vermicularis, Trichuris, Trichiura. Yang kedua ada modifikasi tipe langsung, Ascaris lumbricoides, serta yang ketiga ada penetrasi kulit, Ankylostoma duodenale, Necator americanus. Secara langsung itu dalam hal ini cacing dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam traktus intestinalis. Modifikasi dari tipe langsung, dari telur cacing berembrio masuk ke dalam intestinum, kemudian menetas menjadi larva, dari larva filariform menembus dinding intestinum dan masuk dalam aliran darah, kemudian masuk dalam siklus paru dan tertelan dan dewasa dalam intestinum. Contohnya seperti Ascaris lumbricoides. Dan selanjutnya yaitu tipe penetrasi kulit, larva rhabdiform menjadi larva filariform, menembus pori-pori kulit manusia. Kemudian pembuluh darah siklus paru tertelan dewasa dalam usus. Contohnya seperti Ankylostoma duodenale dan Necator americanus. Siklus paru, larva filariform dalam aliran darah jantung paru. Kemudian saluran pernapasan atas tertelan dan dewasa dalam usus besar. Selanjutnya itu nematoda jaringan, Wuchereria bancrofti, atau nama penyakitnya yaitu Wucheriasis atau elephantiasis. Stadium infektifnya yaitu mikrofilaria, faktornya yaitu nyamuk di perkotaan, kulek, Quisquipasciatus. Kalau di pedesaan yaitu Anopheles atau Aedes, dan mengalami dua periodisitas, malam atau nocturna dan siang itu diurna. Selanjutnya yaitu siklus hidup, Thermoda darah dan usus, Miracidium sporkista, kemudian Redia anak dan Redia induk, Serkaria, Metaserkaria, dan bentuk infektifnya yaitu Metaserkaria termatoda. Hati dan parunya Miracidium sporkista 1 dan sporkista 2. Dan selanjutnya itu Serkaria, bentuk infektifnya yaitu Serkaria. Cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.